Selamat malam Pak Esra, saya mau tanya Yesaya 65 ayat 20. Mengapa masih ada kematian di langit yang baru dan bumi yang baru? Sedangkan di Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, di langit dan bumi yang baru maut tidak akan ada lagi. Jika Yesaya 65 ayat 20 mengacu kepada kerajaan 1000 tahun, dan apabila sesuai pandangan amilenialisme, kerajaan 1000 tahun adalah masa dari Tuhan Yesus datang yang pertama hingga yang kedua. Apakah itu jadi berarti orang yang di dalam Kristus akan rata-rata berusia 100 tahun ke atas, di mana masa yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua? Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, ini pertanyaan seputar langit dan bumi yang baru. Ya, dalam pertanyaan terakhir dalam episode sebelumnya itu ada yang bertanya, apakah Yerusalem baru itu sama dengan surga? Ya, lalu saya jelaskan bahwa ya itu boleh dianggap sama dengan surga. Kalau kita bicara soal lebih luas soal langit dan bumi yang baru, Alkitab menunjukkan bahwa memang satu hari nanti langit dan bumi yang sekarang ini, yang disebut langit dan bumi yang lama, itu akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit dan bumi yang baru. Nah, lalu langit dan bumi yang baru itu apakah sama dengan surga? Ya. Kalau dilihat dari masa akan datang. Tapi kalau saat ini, di mana langit dan bumi baru belum diciptakan, maka surga itu lain. Jadi misalnya Nona meninggal sekarang, tubuhnya kan masih di kuburan, tapi jiwanya atau rohnya sudah di surga. Nah, tapi pada waktu akhir zaman nanti, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Maka surga akan turun ke bumi yang baru ini. Maka pada masa itu, ya, surga dan langit dan bumi baru itu sama. Maka Nona yang tadinya di surga, ya, setelah kebangkitan, nanti akan mendiami langit dan bumi yang baru. Nah, di bumi ini juga. Tapi, kalau begitu nggak di surga? Bukan juga, karena surga dan bumi telah menyatu. Jadi, apakah kita akan ada di langit dan bumi baru? Ya. Apakah kita akan ada di surga? Ya. Karena surga telah turun ke bumi. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah masih ada kematian di dalam langit dan bumi yang baru? Tidak ada pasti. Ya. Karena kalau ada, itu sama dengan, berarti di surga masih ada kematian. Kalau kita lihat Wahyu 20 ayat 14, dibilang, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Maut dan kerajaan maut sudah dilemparkan ke lautan api, berarti sudah tidak ada lagi. Tidak ada maut lagi. Lalu Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi. Lalu Yesaya 25 ayat 8. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Berarti memang di dalam langit dan bumi yang baru itu sudah tidak ada lagi kematian. Tapi kalau memang tidak ada kematian, mengapa Yesaya 65 yang juga berbicara soal langit dan bumi yang baru, itu mengindikasikan bahwa masih bisa ada kematian? Coba kita lihat ayatnya ya. Yesaya 65 ayat 20. Di situ, nah karena ini bicara langit dan bumi baru, maka di situ, maksudnya di langit dan bumi baru, tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Masih ada kematian? Ya. Ya kan, coba kembali ke ayatnya ya.
Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Berarti ada dong. Ya, siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Berarti secara implisit ada yang mati sebelum 100 tahun. Berarti ada kematian. Lalu di ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, anak cucu mereka ada beserta mereka. Jadi penduduk bumi yang baru tidak akan mengalami kematian mendadak dari anak-anak yang mereka lahirkan. Secara implisit itu berarti bahwa anak-anak mereka akan mati pada usia yang tua. Ya, seperti yang ayat 20 tadi. Tapi ya berarti kan ada mati juga. Nah, apakah ini berarti bahwa di langit dan bumi yang baru itu masih ada kematian? Kalau masih ada kematian, maka ini bertentangan dengan ayat-ayat Wahyu 20 ayat 14, Wahyu 21 ayat 4, Yesaya 25 ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, sebenarnya memang ini ayat yang sukar ditafsirkan. Ya. Tapi kita mau mempelajari ayat ini. Kembali ke Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang mencapai umur suntuk. Di situ, ini persoalannya di situ. Ya, persoalannya di mana? Di situ. Ya. Nah, karena apa? Tetap di ayat ini ya. Persoalannya terjemahannya. Ya, di situ dikatakan di situ tidak akan ada bayi lagi. Nah, kata depan di dalam kata di situ itu bahasa Ibraninya itu adalah min, yang dalam bahasa Inggris dance bukan hanya bisa diterjemahkan di, tapi juga bisa diterjemahkan dari. Ya, jadi ayat ini bisa bilang di situ atau bisa juga dari situ. Itu kata Ibraninya min. Saya beri contoh ya. Contoh bilangan 15. Ya. Tetapi orang yang berbuat sesuatu yang dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu akan menjadi penista Tuhan dan ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Min. Berarti di situ terlihat bahwa min itu diterjemahkan dari, bukan di. Ya. Coba kita lihat ini dalam teks Ibraninya. Nah, itu from. Kata Ibraninya min. Lalu Kidung Agung 2 ayat 9. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Min, kisi-kisi. Itu diterjemahkan dari. Karena itu di dalam Yesaya pasal 65 ayat 20 itu tadi kan dibilang di situ. Mestinya bisa diterjemahkan dari situ. Ya, coba kita lihat di sini ya kata min ini ya. Nah, itu diterjemahkan di situ, tapi masih dalam itu bisa diterjemahkan dari sana. Ya, bisa juga diterjemahkan dari sana. Oke. Apakah Nona bisa bedakan di sana dan dari sana? Apa beda di sana dan dari sana? Atau bedanya di situ dan dari situ? Ya. Kalau saya beri bentuk negatif, di sana tidak ada. Dengan dari sana tidak ada. Bisa lihat bedanya? Atau saya berikan kalimat, di sana tidak ada dokter. Dari sana tidak ada dokter. Apa beda?
Di Amnuban tidak ada dokter. Dari Amnuban tidak ada dokter. Di mana beda? Kalau di Amnuban tidak ada dokter, berarti memang tidak ada dokter sama sekali di Amnuban. Tapi dari Amnuban tidak ada dokter, bisa saja ada dokter di sana. Tapi dokternya dari Surabaya, dokternya dari Jakarta, tapi bukan dokter dari Amnuban. Jadi, di sana dengan dari sana itu berbeda. Di situ dengan dari situ itu berbeda. Nah, karena itu Yesaya 65 ayat 20 yang Alkitab Indonesia terjemahkan di situ, itu bisa diterjemahkan dari sana. Ya, maka ayatnya akan berbunyi begini, ya. Dari sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari dan seterusnya. Oke, tetap di ayat ini, ya. Berarti tidak akan ada bayi, tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Itu bukan, ini kan di dalam kerajaan, di dalam langit dan bumi baru. Kalau sekarang kita lagi ada di langit dan bumi baru, terus kita bilang, dari sana tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, dari mana? Tempat lain kan? Di luar langit dan bumi baru. Ya. Kita dua kalau ada di ruangan. Ya. Dari sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Jikalau pembicaraan ini dibicarakan dalam konteks atau berada di langit dan bumi baru, dan ini menunjuk dari sana, ini berarti menunjuk pada satu tempat. Nah, satu tempat ini mana? Ini sudah pasti menunjuk pada langit dan bumi yang lama. Nah, bahwa dari sana itu menunjuk pada kondisi bumi yang lama, itu terlihat dari, coba lihat ayat 20 lagi, next. Kita lihat, dari sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup, tapi di bagian bawah itu kena kutuk. Bagaimana bisa masih ada kutuk di langit dan bumi yang baru? Tidak ada. Kutuk itu hanya ada pada langit dan bumi yang lama. Ya, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu ada kata-kata seorang berdosa yang kena laknat. Tidak bisa ada dosa lagi di dalam langit dan bumi baru, dan tidak ada yang kena laknat. Jadi memang di sini kita bisa lihat bahwa ayat ini membicarakan suatu keadaan yang berasal dari luar langit dan bumi yang baru. Kalau begitu, itu berasal dari langit dan bumi yang lama. Jadi dengan kata lain, ayat ini mau berkata bahwa pada waktu kita sudah berada di langit dan bumi yang baru, hal-hal yang seperti bayi mati, yang mati mendadak, baru sentuh, atau orang tua yang belum suntuk sudah mati, itu kondisi dari bumi yang lama. Dari sana tidak akan datang di sini, tidak akan ada lagi di sini. Dari sana. Ya. Jadi, kalau memang pengertiannya demikian, maka sekarang kita lihat kembali ayatnya. Yesaya 65:20. Dari sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Coba perhatikan ayat ini. Ada dua kelompok orang yang sepertinya belum sempat menyelesaikan banyak tugas dari dunia. Kelompok pertama adalah bayi yang hanya hidup beberapa hari saja. Begitu lain sudah mati. Maka dia tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dunia ini. Tidak sempat. Orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, ya baru umur 40, 50 sudah mati, padahal masih bisa melakukan banyak hal. Dengan kata lain, dua kelompok orang ini tidak bisa melakukan tugas-tugasnya karena keburu mati. Ya, nah, misalnya ya belum sempat S3 sudah mati. Ya, belum sempat menikahkan anak, belum sempat mantu sudah mati, belum sempat lihat cucu sudah mati, ya. Belum sempat berbuat banyak hal bagi Tuhan, sudah mati.
Berarti di dalam kondisi langit dan bumi yang lama itu banyak hal tidak dicapai. Tapi di bumi yang baru, yang jenis seperti tidak ada. Dari sana tidak ada lagi bayi yang baru berapa hari sudah mati. Yang dari sana itu dari bumi yang lama. Jadi ayat ini tidak bicara bahwa di langit dan bumi yang baru masih ada bayi yang mati. Tidak. Orang-orang yang tua yang mati. Tidak. Ya. Lalu lanjutan dari ayat itu, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Maksudnya, di bumi yang lama, kalau orang hidup sampai 100 tahun sering dianggap sudah sangat tua, bukan? Tapi kondisi itu tidak berlaku di bumi yang baru. 100 tahun dalam bumi yang baru, itu dianggap masih muda. Ya. Next. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Kalau 100 tahun di bumi yang lama saja dianggap 100 tahun di bumi yang lama itu dianggap muda di dalam bumi yang baru, apalagi di bawah 100 tahun. Ya. Dari sudut pandang bumi baru, orang yang tidak mencapai umur 100 tahun itu kayak orang kena kutuk. Karena itu dianggap terlalu muda matinya. Karena 100 tahun saja muda. Ya, apalagi 30 tahun. Itu terlampau muda, jadi seolah-olah kena kutuk. Lalu ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Maksudnya adalah kehidupan di bumi yang baru itu tidak akan sama dengan kehidupan di bumi yang lama. Yang masih bisa mengalami kesusahan karena anak yang dilahirkan mati mendadak. Ya. Jadi dari semua penjelasan ini, ayat-ayat ini tidak mengajarkan bahwa ada kematian di dalam langit dan bumi yang baru. Justru sebaliknya, kematian yang dialami di bumi yang lama itu tidak akan terjadi di bumi yang baru. Ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa kematian yang dari sana itu, ya, di bumi yang lama itu tidak akan ada lagi di bumi yang baru. Jadi kehidupan di bumi yang baru itu adalah kehidupan yang tanpa kematian. Ya. Jadi sekarang memang kita mengalami semua penderitaan di langit dan bumi yang lama ini. Tapi kalau kita percaya Yesus dan akan diselamatkan, kita akan hidup di langit dan bumi yang baru yang tanpa kesusahan, tanpa penderitaan, dan tanpa kematian. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang
sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.